Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Genzi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya balik lagi ke teman-teman karena sudah lama banget ya saya nggak bikin video. Nah, banyak sekali informasi-informasi yang akan saya bagikan ke teman-teman semua, terutama tentang perpinjolan, kemudian tentang perpinjaman atau tentang hal-hal yang bisa menguntungkan teman-teman seperti untuk usaha atau lain-lainnya. Namun jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Genzi. Nah, banyak sekali ya informasi atau bahkan yang nge-DM saya bahwa mereka tidak bisa mengajukan pinjaman. Apakah itu pinjaman online atau pinjaman offline, yang mana untuk pinjaman offline ini bisa teman-teman ajukan bisa melalui Bank BRI, BNI, Mandiri atau bank lainnya yang tentunya yang ada di Indonesia. Nah, karena banyak sekali produk-produk dari bank konvensional yang menawarkan pinjaman kepada kita, salah satunya adalah KUR, yaitu kredit usaha rakyat, yang mana KUR ini banyak digunakan untuk para pengusaha pemula atau UMKM karena bunganya yang sangat rendah dibanding kita meminjam kepada pinjaman yang komersil, yang artinya yang bunganya lebih tinggi dibandingkan bunga KUR. Namun banyak sekali kendala ketika pengajuan, salah satunya adalah pinjaman kita ditolak. Nah, apa sih penyebab pinjaman kita ditolak? Mungkin salah satunya biasanya ketika kita pengajuan, apalagi ketika kita mengajukan di pinjaman online yang legal. Beda halnya dengan ilegal ya. Yang legal biasanya yang hal utama yang mereka lihat adalah slik OJK-nya. Nah, jika teman-teman pernah mengalami keterlambatan ataupun gagal bayar di salah satu pinjaman yang sudah memiliki lisensi legal ataupun yang sudah diawasi oleh OJK, tentu sangat berpengaruh terhadap pinjaman teman-teman, apakah itu di pinjaman online atau di pinjaman bank konvensional atau ketika kita pengajuan KPR atau kredit kendaraan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan yang sudah berlisensi dengan OJK. Pasti itu sangat berpengaruh. Nah, salah satunya mungkin di slik OJK inilah yang menyebabkan pinjaman teman-teman ditolak. Nah, lantas bagaimana sih cara kita bisa membersihkan nama kita di OJK sehingga ketika kita mengajukan pinjaman baik itu kredit atau hal-hal lainnya itu dipermudah dan langsung di ACC. Nah, penasaran bagaimana cara bersihkan nama dari daftar hitam slik OJK? Nah, silakan disimak video saya berikut, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, bagi teman-teman yang udah terlanjur nih memiliki daftar hitam slik OJK-nya, mungkin ya yang di masa lalu teman-teman pernah melakukan gagal bayar ataupun keterlambatan dalam pembayaran. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan peminjaman atau pengajuan pinjaman, baik itu di pinjaman online ataupun di pinjaman offline, teman-teman sebaiknya cek terlebih dahulu untuk status kita di slik OJK. Jadi di sini ya untuk kriterianya biasanya di sini ada skor yang menentukan apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Nah, biasanya skor itu dari 1 sampai dengan 5, di mana untuk skor 1 biasanya mereka memiliki riwayat kredit yang paling baik. Nah, sedangkan teman-teman jika memiliki skor 5, artinya itu sudah sangat bermasalah dengan kredit macet. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita memiliki skor 1 dan 2, di sini kita bisa dapat mengajukan kredit pinjaman kepada bank tanpa menemui masalah ataupun tanpa adanya masalah. Nah, namun dengan skor 3, 4 dan 5 itu perlu kita melakukan pembersihan skor terlebih dahulu. Oleh sebab itulah saya sarankan kepada teman-teman langsung cek terlebih dahulu untuk status kita di slik OJK. Nah, berikut ada cara untuk mengetahui
nilai skor kredit kita yang bisa kita lakukan di halaman resminya OJK. Teman-teman pertama bisa ngecek di idepku.ojk.go.id. Nah, untuk mengetahuinya silakan teman-teman masuk ke halamannya terlebih dahulu. Nah, untuk cara kita akses ke halaman idepku.ojk.go.id, nanti setelah teman-teman klik situsnya, lalu teman-teman lakukan pendaftaran. Nah, silakan klik menu pendaftaran untuk memulai proses. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mengisi data diri dengan lengkap dan benar pada formulir yang sudah disediain. Kemudian silakan pilih jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas, dan juga nomor identitas. Nah, lantas nanti teman-teman akan diminta untuk melanjutkan mengunggah foto identitas asli dan juga foto diri sesuai dengan instruksi. Nah, setelah teman-teman lakukan setujui syarat dan ketentuan, maka nanti silakan teman-teman klik ajukan permohonan. Nah, nanti setelah kita selesai proses pendaftaran, maka kita akan lanjut untuk proses pengecekan status. Nah, setelah pendaftaran kita berhasil, maka kita nanti akan menerima nomor pendaftaran melalui email yang kita daftarkan. Nah, silakan teman-teman gunakan nomor pendaftaran itu untuk mengecek status permohonan kita pada menu status layanan di situs idepku.ojk.go.id. Nah guys, begitu ya cara kita untuk mengecek status slik OJK kita dan juga cara kita membersihkan nama kita di daftar hitam di slik OJK. Nah, biasanya OJK akan memproses permohonan kita ini dan mengirimkan hasilnya melalui email biasanya dalam waktu 1 hari kerja setelah kita pendaftaran. Nah, yang harus teman-teman ketahui adalah pastikan kuota layanan tersedia sebelum melakukan pendaftaran. Nah, jika penuh, teman-teman bisa mencoba di hari lain berikutnya. Nah, misalkan teman-teman mengalami kendala, teman-teman bisa menghubungi kontak person ataupun email yang tertera di situs OJK yang asli, atau bisa juga lihat salah satu media sosialnya yang OJK udah centang biru. Nah, di sini Idepu Slik OJK ini adalah platform untuk mengecek skor kredit kita dan informasi debitur yang sangat penting untuk proses analisis dan pengambilan keputusan terkait pinjaman kita atau kredit lainnya. Jadi teman-teman, sebelum pengajuan, teman-teman silakan cek lagi ya slik OJK-nya. Jangan sampai nanti teman-teman udah capek-capek menyiapkan semua dokumen, udah disurvei, kemudian udah udah dilihat usahanya, namun untuk putusan akhirnya pinjaman teman-teman ditolak. Nah, itu bisa bikin kita kesel ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita udah berharap banyak, karena kita juga membutuhkan dana apalagi untuk modal usaha, namun ketika pengajuan dengan proses yang sangat panjang, apalagi itu biasanya terjadi di pinjaman di salah satu bank konvensional, yang akhirnya ketika teman-teman tidak mengecek slik OJK-nya, akhirnya pinjaman teman-teman ditolak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Silakan cek dulu slik OJK-nya baru kita melakukan pengajuan. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.